Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزله. Bapak ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus memperbaharui rasa syukur kita dalam setiap kesempatan kita. Alhamdulillah, Allah terus memberikan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya ini insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian fikih ikhtilaf. Fikih tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hari ini kita akan membahas tentang tema konsep fikih ikhtilaf itu seperti apa, lalu kemudian sejarahnya, hukum dan dalil-dalil bolehnya ikhtilaf. Ini penting jamaah sekalian, bagi kita umat Islam harus mengetahui ilmu ini atau fenomena atau keadaan ini ya, yang sudah dialami oleh umat Islam, sehingga kita tidak merasa benar sendiri, lalu kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah berselisih paham, ya, tidak apalagi bermusuhan dan seterusnya. Nah, dengan ilmu ini insyaallah akan muncul, akan lahir kedewasaan dalam beragama, saling tafahum dalam berislam insyaallah, bahkan saling ta'awun dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Kita materinya mana? Bapak sekalian, rahmati Allah. Kemarin kita sudah menjelaskan pengertian pada pertemuan pertama, secara luas kita definisikan, tapi saya ulang kembali secara singkat. Fikih ikhtilaf adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah perbedaan pendapat. Pendapat siapa? Pendapat para ulama, ya, antar ulama dalam masalah cabang akidah, syariah, ibadah, hukum fikih dan lainnya. Nah, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat ini, ikhtilaf ini di masa Rasulullah dan di masa para sahabat? Ternyata sejarah membuktikan bahwa perbedaan pendapat atau al-ikhtilaf bainal ulama, perbedaan pendapat antara ulama, baik ulama sahabat maupun ulama tabi'in sampai ulama saat ini, itu sudah biasa terjadi. Itu adalah hal yang lumrah dan niscaya di kalangan para sahabat. Kalau kita lihat nanti ikhtilaf di masa sahabat Nabi Muhammad dan ikhtilaf di masa sahabat. Sebelumnya saya menjelaskan ini, sebelum menjelaskan ikhtilaf di masa Nabi dan para sahabat, secara alami, ya, secara fitrah kita memang diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda, Bapak Ibu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat itu, ya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada laki, ada perempuan, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Indonesia dan seterusnya.
Perbedaan-perbedaan ini bukan menjadi perpecahan kata Allah, tetapi menjadi sarana untuk lita'arafu. Ya, menjadi motivasi untuk saling berkenalan, saling mengetahui, saling mengerti antara satu yang lain. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling getol membela mazhabnya, menyalahkan orang lain, bukan. Dia paham sesuai dengan Al-Quran Sunnah, dia amalkan, lalu kemudian dia bertakwa dengan itu. Itu yang paling kuat. Bukan kemudian yang paling bagus menyalahkan orang, yang paling sering ya membuat polemik antara umat, bukan. Bahkan dalam Al-Quran dilarang kita berpolemik, dilarang kita berdebat kusir yang berakhir pada permusuhan. Wala takunu kalladzina tafarraqu, kata Allah. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah. Wakhtalafu, terus berbeda pendapat padahal sesuatu yang sudah lumrah perbedaannya, mempertajam perbedaan pendapat. Wakhtalafu, ya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah ada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau sudah dijelaskan oleh Quran dan Sunnah, tidak perlu lagi ya diperdebatkan atau menyalahkan pendapat orang lain, enggak perlu. Ya, ini tujuan fikih ikhtilaf Bapak Ibu. Tidak perlu lagi kita membantah pendapat orang yang sudah ada dalilnya, enggak perlu. Itu namanya wakhtalafu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Ya, setelah datang kepada kalian penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang melakukan ini, kata Allah, min ba'di ma ulaikahum azabun azim, mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi udah disepakati, ya, udah jelas masing-masing punya dalil dua pendapat, tapi masih kita menyalahkan orang lain sehingga kita berpecah belah, itu diancam azab oleh Allah. Itu surat Ali Imran, Bapak Ibu sekalian. Itu secara dalil umum. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalil yang lain terkait perbedaan pendapat ini. Secara sejarah, kalau kita lihat dari sisi sejarah, ternyata sudah terjadi perbedaan pendapat itu di masa Nabi. Ini riwayatnya ya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Nabi berbeda pendapat dengan sahabat, diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib dan mayoritas sahabat, tentang apakah keluar dari Madinah atau bertahan di kota, di dalam kota menghadapi musuh pada perang Uhud. Jadi perang Uhud itu Nabi ajak rapat sahabat. Ayo, ini orang Mekah akan menyerang kita. Kita lawan, kita tunggu di Madinah, atau kita perangi mereka sebelum masuk Madinah di luar. Pendapat Nabi itu, kalau kata Nabi, pendapat saya, kita lawan mereka di dalam kota. Kita tunggu mereka hadir, lalu kita perkuat benteng, lalu kita serang. Kata Hamzah, jangan Rasul. Baiknya kita keluar dari kota Madinah, kita sambut mereka di gunung Uhud atau di luar kota Madinah, sehingga tidak ada yang terluka. Kalau mereka masuk, hati berbahaya untuk perempuan, anak-anak kalau mereka masuk ke dalam kota Madinah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Terjadi perbedaan pendapat ini. Rasulullah SAW menerima pendapatnya Hamzah dan kawan-kawan. Kenapa? Karena Hamzah ini sudah biasa perang. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini orang ahli strategi dan biasa perang, pemberani. Walaupun tadinya hampir kalah di perang Uhud itu, ya, tidak ada nabi, tidak ada nabi kemudian, ya, nggak pernah Nabi SAW kemudian menyalahkan pendapat sahabat. Gara-gara kalian, saya sudah bilang kan, kita berada di dalam kota saja melawan musuh, kalian minta keluar, akhirnya kita kalah. Nggak ada nabi kayak gitu. Ya, dia hormati pendapat orang. Dia hormati pendapat para sahabat. Padahal beliau Nabi, diturunkan wahyu.
Bagaimana dengan kita yang pendapat kita itu tidak absolut kebenarannya, bisa salah bisa benar. Kalau Nabi kan pendapatnya itu wahyu, pasti benar, tapi masih menghargai pendapat orang lain. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berkata, berpendapat kecuali wahyu. Tapi begitu pun dia masih menghargai pendapat sahabat. Ini teladan ya Bapak Ibu sekalian, kita ikutin ini. Jadi jangan sampai kita memperuncing perbedaan pendapat. Yang kedua, Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat tentang memperlakukan tawanan perang. Ini di masa Nabi, Bapak Ibu. Jadi di masa Nabi, dua sahabat ini pernah berbeda pendapat. Apakah tawanan itu dibunuh atau disuruh mengajarkan orang Islam yang belum bisa baca tulis? Ya, ternyata pendapat Abu Bakar, mereka jangan dibunuh, tapi diberi kewajiban ya mengajarkan secara gratis umat Islam yang belum bisa baca tulis, karena di waktu itu sangat dibutuhkan umat Islam yang bisa baca tulis. Pendapat Umar terbalik, dibunuh ya Rasulullah. Kalau enggak mereka nanti akan menjadi musuh kembali. Nah, dalam riwayat yang paling kuat mengatakan yang diterima itu pendapatnya Umar. Ya, pendapatnya Umar, tapi di riwayat yang lain mengatakan yang diterima itu pendapatnya Abu Bakar Siddiq. Ini hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Yang berikutnya perbedaan sahabat tentang hukum mengkonsumsi daging kambing upah ruqyah. Jadi ini suatu ketika sekelompok sahabat melakukan perjalanan, di tengah jalan mereka nginap di sebuah kampung di mana kepala desa kampung itu sakit. Udah didatangkan tabib, pada zaman itu tabibnya, tapi nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian utusannya datang kepada sahabat Nabi yang lagi berkemah di situ, nginap di situ. Apakah kalian punya sesuatu yang bisa dijadikan obat untuk kepala desa kami yang sakit? Kata para sahabat, sebagian sahabat, iya kami punya. Itu. Jadi kalau orang Islam itu sekalian selalu punya sesuatu. Kami punya. Lalu diundanglah datang mereka ke kepala desa yang sakit itu. Lalu mereka, salah satu di antara mereka itu ambil air segini, segelas begini. Lalu kemudian ditiupkan. Dia bacakan Al-Fatihah 7 kali. Dalam riwayat 5 kali. Riwayat Muslim 7 kali. Tiupkan, lalu kemudian dia air itu ya, dia sapukan dibasuh ke kaki yang, karena dalam riwayat kaki kepala desa itu disengat kalajengking ya. Dibasuhkan di kakinya, lalu sembuh itu. Setelah sembuh, rasa terima kasih kepala desa itu, mereka diberi dalam riwayat 60 ekor kambing. 60 ekor kambing. Ada yang mengatakan 30 ekor, yang jelas puluhan ekor kambing. Lalu kemudian mereka makan tuh kambing ya, beberapa ekor. Lalu mereka makan ya. Sampai ke Madinah, mereka sebagian sahabat itu di antara sahabat itu berbeda pendapat. Nah, kita nggak bisa makan ini. Yang lain nggak bisa makan kok. Ini halal insyaallah. Ini apakah halal apa haram? Ya. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi mengadukan perbedaan pendapat ini. Ya Rasulullah, kami diceritakan tadi makan hadiah dari ruqyah, apakah boleh halal kami makan atau tidak? Apa kata Rasulullah SAW? Apakah masih ada sisanya yang kalian bawa? Kalau masih ada, silakan bagikan ke saya dan bagikan yang lain. Maksudnya boleh, halal. Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, itu biasa. Dan banyak riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk salat di Bani Quraizah. Ya, masalah sholat asar di Bani Quraizah, ada yang sholat sana, ada yang sebelum sholat. Padahal Nabi perintahkan sholat di Bani Quraizah. Sahabat kemudian beristihad. Ini kalau kita sholat di Bani Quraizah, ketinggalan sholatnya. Lalu mereka sholat sebelum di Bani Quraizah.
Terjadi perbedaan. Kata mereka, enggak, kita harus taat sama Rasul. Kita harus sholat di Bani Quraidah. Lalu kemudian ketika mereka pulang, sampaikan kepada Rasul. Kata Rasulullah SAW, dua-dua pendapat itu benar. Ini sejarah perbedaan pendapat di masa Nabi SAW. Kenapa di masa kita menjadi masalah? Ya, Bapak Ibu. Selama ada dalilnya, yaitu perintah Nabi tadi ya. Bahkan tidak ada dalilnya sekalipun, berbeda pendapat boleh. Dan ternyata ketika hadir bersama Nabi, mereka baru kemudian mendapat keputusan. Lalu ikhtilaf di masa sahabat. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, sejarah perbedaan pendapat di masa sahabat. Yang pertama, perbedaan antara sahabat Muhajirin dan Ansor tentang siapa yang akan dijadikan khalifah setelah Nabi wafat. Terjadi perbedaan. Ya. Sampai dalam riwayat bersih tegang antara sahabat itu. Tapi tidak sampai berlebihan ya. Riwayat ada yang menceritakan sampai pertumpahan darah. Itu tidak betul. Tidak ada antara sahabat terjadi pertumpahan darah. Kaum liberal itu mencari riwayat berlebihan, padahal bukan seperti itu. Terjadi perbedaan pendapat setelah wafat Nabi, akhirnya disepakati. Ya, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya terjadi itu beberapa jam terjadi perbedaan pendapat. Dan itu biasa di masa sahabat. Lalu perbedaan antara sahabat, apakah Nabi dimakamkan di Mekah atau Madinah? Terjadi perdebatan. Lalu kemudian Abu Bakar mendapatkan dalil yang paling kuat. Nah, jadi dalil yang paling kuat. Abu Bakar mendapatkan dalil yang paling kuat, yaitu setiap Nabi itu dimakamkan di tempat meninggalnya. Makanya Nabi SAW dimakamkan di Madinah hingga hari ini. Ya, hingga hari ini. Kenapa? Berdasarkan dalil yang kuat dari Abu Bakar Siddiq. Tadinya berbeda pendapat. Yang ketiga, perbedaan antara sahabat tentang pembukuan dan kodifikasi Al-Quran. Masa Abu Bakar Siddiq. Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Tadinya Umar yang ngusulin, Abu Bakar menolak. Tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang bid'ah. Coba. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Abu Bakar berani melakukannya? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini juga bisa jadi hikmah ya, sejarah ini bisa jadi hikmah. Ternyata yang tidak ada dalilnya itu belum tentu bid'ah, Bapak Ibu. Ini enggak ada dalilnya bukuin Quran, membukukan Al-Quran, mengumpulkan Quran 30 juz, mengkodifikasi Al-Quran jadi satu kitab. Yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah Quran itu turun begitu saja, nanti dihafalkan aja. Setiap generasi hafal sampai hari kiamat, begitu aja. Enggak usah dibukukan karena enggak dicontohkan oleh Nabi. Enggak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya dibukakan hatinya oleh Allah. Ini ucapan beliau sendiri. Lalu kemudian Allah membukakan hatiku, aku menerima usulan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dibukukanlah Al-Quran dan selamatlah Al-Quran 30 juz sampai sekarang. Kenapa? Karena ini tadi perbedaan pendapat, tapi kemudian mereka menerima ijtihad tadi. Ya, kalau zaman kita mungkin Quran udah hilang tuh, karena kita akan mengatakan ini bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Ternyata para sahabat dengan ilmu yang luas, pandangan yang luas, menerima usulan itu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara umat dan sahabat tentang zakat pada mu'allaf. Ini juga terjadi banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, perbedaan pendapat itu di antara Umar dan sahabat tuh. Ketika beliau jadi khalifah, puluhan. Nah, di antaranya ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memberikan asnaf zakat, ya. Hasil zakat itu kepada mu'allaf yang sudah kuat imannya. Walaupun dia mu'allaf, yang sudah kuat imannya. Sebaliknya kepada orang yang imannya lemah, ya, dia khawatirkan mu'allaf itu hatinya dieman-emani, namanya ta'lif. Nah, hatinya dieman-emani, kalau enggak dikasih zakat dia bisa kafir, bisa balik lagi ke agamanya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad. Kalau yang sudah kuat imannya, dia sebulan 2 bulan masuk Islam, tidak perlu dizakati lagi.
Dia sudah kuat imannya, sudah mampu dan seterusnya. Tidak perlu ditakuti dia balik lagi ke agamanya. Tapi umat Islam yang lemah imannya, kalau nggak dibantu bisa kafir, bisa murtad. Justru seperti ini mu'allaf. Bapak Ibu, sesuai dengan hakikat makna mu'allaf itu sendiri. Terjadi perbedaan, kata para sahabat, tidak, tetap dia mu'allaf. Ya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia sudah kuat imannya, kita ikutin secara teks ayat itu. Demikian Bapak Ibu, perbedaan pendapat para sahabat. Juga perbedaan antara sahabat tentang wajibnya zakat unta dan lain-lain. Apakah unta wajib zakati atau tidak? Ya, lalu kemudian para sahabat menyepakatinya boleh dizakatkan. Lalu kemudian apa perbedaan antara sunnah, bid'ah dan ikhtilaf? Nah, ini istilah-istilah Bapak Ibu yang mampir di kuping kita, yang kita kenal selama belajar Islam. Ada namanya sunnah, ada namanya bid'ah, ada namanya ikhtilaf. Sekarang kita belajar ikhtilaf. 3 hal ini ternyata kalau kita tidak detail mempelajarinya, secara sepintas kayaknya sama gitu. Jadi kalau bukan sunnah ya bid'ah. Ya kalau ikhtilaf itu sama dengan bid'ah. Mohon maaf. Jadi kadang orang menyamakan ikhtilaf dengan bid'ah. Gak usah ikhtilaf, bid'ah itu. Ternyata berbeda Bapak Ibu sekalian. Minimal ada 2 ini perbedaannya. Sebenarnya banyak, saya jelaskan cuma 2 ini sehingga kita mudah ingat itu. Yang pertama, secara definisi, sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi SAW. Adapun bid'ah adalah akidah dan ibadah, bentuk akidah dan ibadah yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sebaliknya, kalau ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis, maka itu tidak bid'ah dalam bidang akidah, cabang akidah dan ibadah. Kalau muamalah, ya, tidak bisa kita langsung mengatakan bid'ah, karena muamalah itu hukum aslinya boleh. Al-aslu fil muamalat lil ibahah. Aslinya muamalah, misalnya ngaji ini, muamalah ini Pak. Kajian subuh, muamalah. Walaupun tidak ada zaman Nabi, aslinya boleh. Gak boleh tiba-tiba, gak boleh itu kajian subuh, gak ada diajarkan sama Nabi. Muamalah itu aslinya boleh Bapak Ibu. Ya. Termasuk ngumpulin orang di bulan Maulid untuk mengkaji sirah, ya. Mengkaji sejarah Nabi, sunnah Nabi, memperkenalkan sejarah hidup Nabi. Itu boleh karena muamalah, tidak ada kaitannya dengan akidah dan ibadah. Ya. Domain bid'ah itu, objek bid'ah itu hanya akidah dan ibadah. Bapak Ibu. Nah, sementara yang kayak gini ini adalah metode, ini adalah sarana prasarana, tidak ada kaitannya dengan ibadah dan akidah. Adapun ikhtilaf, itulah perbedaan pendapat antara ulama tentang hukum suatu masalah dalam cabang akidah syariah. Karena perbedaan dalil dan pemahaman. Perbedaan pendapat. Jadi kalau sesuatu itu masih berbeda pendapat, tidak boleh kita sebut bid'ah. Contoh Bapak Ibu, mazhab Syafi'i kunut dalam subuh. Kunut subuh, ada kunut subuh. Mazhab Syafi'i Maliki kunut subuh. Mazhab Hambali dan Maliki, Hambali dan Hanafi tidak ada kunut. Yang ada kunut nazilah. Lalu ada orang kunut subuh. Tidak boleh kita bilang bid'ah, itu ikhtilaf, Bapak Ibu. Ya, berbeda antara ikhtilaf dan bid'ah. Nah, kita ini kerancuan kita, kadang kita berantem sendiri, berdebat sendiri, ramai sendiri, karena tidak bisa membedakan 2 hal ini. Nah, ilmu fikih ikhtilaf ini mengajarkan kita ternyata berbeda, Bapak Ibu. Yang kedua, Hukum sunnah itu, sunnah Nabi SAW itu, ada wajib, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunnah, ada sunnah yang makruh, dan ada sunnah yang haram.
dilakukan. Jadi sunnah itu Bapak Ibu sekalian, hukumnya tidak hanya sunnah, ya. Sunnah Nabi, perilaku Nabi itu sehari-hari itu ada yang menunjukkan wajib kita ikutin. Contoh apa? Nikah. Kata Rasul, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak melakukan sunnahku, maka dia bukan umatku. Hukum sunnah yang dimaksud di sini wajib, harus nikah. Kecuali orang zalim, kalau dia nikah ntar dia KDRT. Nah, itu jadi turun hukumnya menjadi boleh saja, mubah, boleh dia menikah. Asal dia tidak menzalimi istrinya atau suaminya. Tapi kalau nggak menikah bisa bermaksiat, wajib, hukumnya wajib. Jadi jangan kita sebut nikah itu sunnah, nggak nikah nggak apa-apa, nggak. Dia ada 4 bahkan 5 hukumnya, bisa mubah, bisa wajib, bisa haram. Bagaimana nikah yang haram? Orang ketika menikah lalu kemudian menzalimi istrinya, zalimi suaminya, tidak melakukan kewajibannya. Orang ini dipastikan kalau menikah pasti menyakiti orang. Dia haram menikah, nggak boleh dia menikah. Itu sunnah Bapak Ibu sekalian. Makanya sunnah itu, sunnah Nabi SAW, posisi hukumnya itu beda-beda. Termasuk jenggot Bapak Ibu sekalian. Apakah dia wajib? Nah, kalau kita nggak ngerti klasifikasi sunnah ini, hukumnya sunnah ini berbahaya. Pokoknya penting sunnah wajib. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Nah, ternyata mayoritas ulama hukum memelihara jenggot itu sunnah yang hukumnya sunnah. Ya, perbuatan Nabi yang hukumnya sunnah. Nah, cuma sunnah itu ada 2, sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang ditekankan penting dan sunnah yang tidak ditekankan, tapi berpahala kalau dilakukan. Nah, para ulama mengatakan menyepakati bahwa memelihara jenggot sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting. Tapi tidak wajib. Nanti kalau wajib orang yang cukur jenggot jadi dosa. Ya, cukur jenggot jadi dosa. Orang kalau dia pakai jenggot itu merasa gelisah, gatal gitu, akhirnya dia dosa. Nah, jadi para ulama mengatakan hukumnya yang paling moderat itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam masalah bid'ah, kalau hukum melakukan bid'ah Bapak Ibu sekalian, hukumnya itu ada sekitar 3 atau 4. Yang pertama bisa syirik. Jadi perbuatan bid'ah itu bisa syirik. Baik. Seperti bid'ah yang dilakukan oleh Syiah. Makanya disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlul bid'ah itu adalah Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah dan seperti itu ahlul bid'ah. Kalau kita ahlus sunnah tidak boleh disebut ahlul bid'ah. Kita sudah disebut oleh Nabi ahlus sunnah. Jangan dirubah lagi menjadi ahlul bid'ah. Ya. Kalau ahlul bid'ah neraka semua, masa kita neraka semua? Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Fonis-fonis cepat seperti ini berbahaya bagi persatuan umat. Nah, kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu ya tidak mungkin ada 1-2 orang melakukan bid'ah bisa jadi, tetapi tidak boleh disebut ahlul bid'ah semuanya. Difonis menjadi ahlul bid'ah. Saya doang yang sunnah, nggak bisa. Kenapa? Karena bid'ah itu Bapak Ibu hukumnya ada 4, bisa syirik, bisa kufur, bisa sesat dan bisa haram. Nah, Syiah itu ada yang syirik. Kenapa? Karena menganggap imam-imamnya itu lebih maksum dari Nabi Muhammad. Menganggap imam-imamnya itu juga tahu yang gaib seperti Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Bid'ahnya itu syirik, sampai syirik. Kufur. Seperti Khawarij, ada yang kufur Khawarij karena mengkafirkan sahabat. Syiah juga mengkafirkan sahabat. Siapa yang mengkafirkan, dia yang kafir. Apalagi sahabat. Ya. Jadi hukum dia ahlul bid'ah tapi hukumnya kufur.
Nah, yang ketiga ada sesat. Beda sesat, beda kafir, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan disamakan. Saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia khusus menangani aliran sesat. Di Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia khusus menangani aliran sesat. Ada 400 aliran sesat di Indonesia ini. Sesat, beda kafir. Nah, sesat ini bisa diperbaiki, bisa dibina dan seterusnya. Ikhtilaf hukumnya boleh, rahmat, kemudahan ya bila masing-masing pendapat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum bid'ah dengan hukum ikhtilaf itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh kita samakan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, dalil-dalil Al-Quran tentang ikhtilaf. Ternyata ikhtilaf ini memang sudah Allah tahu bahwa kita nanti akan berbeda pendapat. Coba Bapak Ibu angkat tangan begini tuh. Kenapa angkat tangan Pak? Coba lihat, sama enggak jarinya Pak? Tidak sama Pak. Jari kita sendiri aja beda. Bagaimana dengan jari orang lain gitu ya? Otak sendiri kita, otaknya orang kembar aja berbeda dengan otak. Sehingga perbedaan pendapat itu lumrah. Dia alami gitu ya. Tidak boleh kita samakan. Nah, inilah yang disebut oleh Allah SWT. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Dan jika kami Tuhan menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu pendapat maksudnya, satu agama, satu mazhab, bisa aja. Kata Ibnu Katsir, maksud mukhtalifin di sini pasti berbeda agama, pasti berbeda mazhab. Itu Ibnu Katsir yang menafsirkan. Jadi kalau ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan seterusnya, memang sudah ada Al-Qur'annya, Pak. Ada Daud Az-Zahiri, ada Ja'fari dan seterusnya. Memang sudah ada. Kita berbeda pendapat. Gak bisa disatukan. Ya, di zaman Nabi aja udah berbeda. Nabi tidak kemudian menyatukan, enggak. Sudah ini boleh, ini boleh. Lalu kenapa di zaman kita maksain harus satu pendapat? Apakah kita lebih hebat dari Nabi? Gak mungkin. Jadi pasti berselisih paham. Ini surat Hud ayat 118. Dalam As-Sunnah Nabi juga bersabda Bapak Ibu sekalian, apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah halal. Maksudnya kalau sudah jelas dalilnya halal, udah tetap halal. Apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Dan dalilnya haram. Dan apa yang didiamkan tidak jelas apakah haram halal. Didiamkan oleh syariat. Maka keringanan bagi kalian. Itu keringanan, bisa berbeda pendapat di situ. Bisa berijtihad maksudnya. Bisa cari dalil yang paling kuat di situ boleh. Yang didiamkan oleh, ya, maka terimalah apa yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita bikin dalil-dalil baru, Bapak Ibu, mohon maaf. Ada kelompok orang bikin dalil baru. Dalilnya apa? Kalau tidak ada di zaman Nabi tidak boleh. Ini bukan dalil, Pak. Nanti kita pertemuan berikutnya akan kita jelaskan dalil itu apa. Jadi dalil itu hanya 12. Ada 12 dalil. 4 yang disepakati, 7 tidak disepakati. Dari 12 dalil itu, Bapak Ibu, tidak ada yang tidak dicontohkan Nabi, tidak ada di zaman Nabi. Enggak, itu bukan dalil. Itu ijtihad orang, ijtihad ulama sekarang, sebagian ulama yang mengatakan itu. Jadi tidak boleh dijadiin dalil. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ini hadisnya riwayat Al-Bazzar atau Tabrani dan sahih hadis ini. Kalau ada sesuatu yang didiamkan, berarti di zaman Nabi belum ada, Pak. Di zaman sahabat pasti belum ada. Makanya Nabi bilang didiamkan oleh syariat. Tidak semuanya sudah ada. Maulid Nabi enggak ada zaman Nabi. Isra Mi'raj enggak ada zaman Nabi. Didiamkan oleh syariat namanya. Nah, padahal didiamkan ini pada lapangan yang didiamkan ini atau masalah yang didiamkan ini boleh kita berijtihad. Boleh kita adu dalil boleh. Jadi tidak ada masalah. Nah, kok ini berpendapat segini? Ini kan tidak ada zaman Nabi. Makanya di zaman Nabi tidak ada manusia berijtihad boleh. Makanya disebut oleh Allah SWT, oleh Rasulullah, terimalah apa yang diringankan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat terus diringankan oleh Allah, terima itu. Jangan kita menolak. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Ada dalil satu lagi.
yang sangat kuat dalil ini. Cuma ada berbeda pendapat apakah dia sahih atau tidak. Sebagian ulama mensahihkan, termasuk Yusuf Al-Qaradawi mensahihkan hadis ini. Tapi yang lain mendhaifkannya. Apa itu? Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasulullah. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat. Nanti kita akan jelasin pada pertemuan berikutnya kenapa perbedaan pendapat itu rahmat. Akan kita kaji secara ilmiah insyaallah. Karena waktu terbatas, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada satu pertanyaan yang penting sekali, silakan sebelum kita tutup. Nampaknya sudah tidak ada perbedaan pendapat. Ya, sekalian sudah sepakat. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT menambahkan ilmu kita, menguatkan keislaman kita, dan memberikan kelapangan dada kita dalam beragama, berislam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.